Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan membahas tentang pajak penghasilan orang pribadi. Mari kita bahas bersama. Pajak penghasilan orang pribadi adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak penghasilan. Subjek pajak penghasilan adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam periode 12 bulan dan orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia serta mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Selain subjek pajak, terdapat pula objek pajak. Objek pajak penghasilan orang pribadi adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak. Mekanisme perhitungan PPh orang pribadi. Norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN bagi orang pribadi yang tidak menyelenggarakan pembukuan namun mengajukan pemberitahuan kepada DJP untuk menggunakan NPPN. Mekanisme umum bagi orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan, perhitungan pajaknya dilakukan dengan menggunakan mekanisme perhitungan biasa sesuai ketentuan tarif pada UU PPh pasal 17. PPh Final PP 23 tahun 2018 bagi orang pribadi yang tidak menyelenggarakan pembukuan, maka akan dikenakan PPh yang bersifat final sesuai dengan tarif dan ketentuan yang ditetapkan pada PP 23 tahun 2018. Untuk tahun pajak 2019, perhitungan PPh orang pribadi yang berhutang diatur sebagai berikut. Apabila untuk tahun pajak sebelumnya, wajib pajak orang pribadi memiliki peredaran usaha sampai dengan 4,8 miliar, maka atas penghasilan wajib pajak orang pribadi tersebut dikenakan PPh final berdasarkan PP 23 tahun 2018 dengan tarif pajak sebesar 0,5% dikali peredaran usaha. Akan tetapi, apabila untuk tahun pajak sebelumnya, wajib pajak orang pribadi memiliki peredaran usaha lebih besar dari 4,8 miliar, maka atas penghasilan wajib pajak orang pribadi tersebut dikenakan tarif pajak PPh pasal 17 terhadap penghasilan kena pajak. Tarif pajak untuk penghasilan orang pribadi apabila untuk tahun pajak sebelumnya, wajib pajak orang pribadi memiliki peredaran usaha lebih besar dari 4, miliar. Sebesar 5% untuk penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta rupiah. Sebesar 15% untuk penghasilan kena pajak di atas 50 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah. Sebesar 25% untuk penghasilan kena pajak di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah. Sedangkan sebesar 30% untuk penghasilan kena pajak di atas 500 juta rupiah. Berikut contoh perhitungan pajak orang pribadi. Jaya Arjuna, seorang PNS golongan 4, memiliki NPWP pada bulan Februari 2016. Memiliki gaji pokok 3.500.000, tunjangan istri 10%, tunjangan anak 2% per anak, tunjangan fungsional 3 juta, iuran pensiun 4,75%, status kawin dengan 2 anak. Asumsi dari bulan Januari sampai dengan Desember bekerja penuh. Penyelesaian perhitungan pajak Tuan Jaya Arjuna. Gaji pokok sebesar 3.500.000, tunjangan istri 10%,
jadi 350.000, tunjangan anak 4% menjadi 140.000, tunjangan fungsional 3 juta, jadi penerimaan brutonya sebesar 6.990.000. Lalu dihitung biaya pengurangannya. Biaya jabatan 5% menjadi 349.500, biaya pensiun 4,75% menjadi 322.025 rupiah. Jadi total pengurangannya senilai 681.525 rupiah. Jadi penghasilan neto per bulan didapat sebesar 6.308.475 rupiah. Lalu penghasilan neto setahun dikurangi PTKP K2, jadi didapatlah PKP-nya sebesar 8.201.700 rupiah. Untuk perhitungan pajak penghasilan 5% dikali PKP, jadi didapatlah 410.100 rupiah. Jadi pajak 1 bulan senilai 34.175 dibulatkan menjadi 34.200 rupiah. SPT tahunan orang pribadi. Surat pemberitahuan atau disingkat dengan SPT merupakan sarana yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak kepada negara jenderal pajak. Jenis SPT. Yang pertama, jika penghasilan kurang dari 60 juta per tahun, maka SPT yang digunakan adalah A. 1.770 SS untuk pegawai atau karyawan, B. 1.770 untuk pegawai dengan penghasilan lain, C. 1.770 untuk bukan pegawai. Yang kedua, jika penghasilan di atas 60 juta per tahun, maka jenis SPT yang digunakan untuk pelaporan adalah A. 1.770S untuk pegawai atau karyawan, B. 1.770 untuk pegawai dengan penghasilan lain, C. 1.770 untuk bukan pegawai. Adapun dokumen yang harus disiapkan yang pertama, SPT tahunan PPH atau sangat sederhana yakni 11.770 SS. Dokumen yang diperlukan adalah A. Bukti potong 1.721A1 untuk pegawai swasta, B. Bukti potong 1.721A2 untuk pegawai negeri. Yang kedua, SPT tahunan PPH atau sederhana, yakni 1.770S. Dokumen yang diperlukan adalah A. 1.721 untuk pegawai swasta, B. 1.721A2 untuk pegawai negeri. Dan yang terakhir, SPT tahunan PPH jenis 1.770. Adapun dokumen yang diperlukan adalah A. Penghasilan lain di luar pekerjaan, B. Bukti potong A1 atau A2, C. Neraca dan laporan laba rugi atau pembukuan, dan yang terakhir, rekapitulasi bulanan, peredaran bruto dan biaya atau norma. Dokumen apa saja yang harus disiapkan? 1. SPT tahunan PPH. Dokumen yang diperlukan adalah bukti potong 1721 A1 untuk pegawai swasta, dan yang kedua, bukti potong 1721 A2 untuk pegawai negeri. 2. SPT tahunan PPH. Dokumen yang diperlukan adalah 1721 A1 untuk pegawai swasta, 1721 A2 untuk pegawai negeri. 3. SPT tahunan PPH jenis 1770. Dokumen yang diperlukan adalah penghasilan lain dari luar pekerjaan, bukti potong A1 A2, neraca dan laporan laba rugi atau pembukuan, rekapitulasi bulanan, peredaran bruto dan biaya normal. Bukti potong pajak. Bagi karyawan, bukti potong pajak bisa didapatkan dari pemberi pekerjaan. Artinya, Anda bisa meminta bukti potong pajak ke divisi terkait yakni HRD di perusahaan tempat Anda bekerja. Bagi karyawan yang resign dari kantor lama dan telah bekerja di kantor baru, Anda bisa mendapatkan bukti potong pajak dari kantor Anda sebelumnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.